Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baracakali khoto iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urjing enjing masih dengan saya Faisal Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan, masih kita akan melanjutkan bahasan yang tertunda berkenaan dengan Fiqhul Mar'ah atau Ahkamun Nisa. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 35 dan 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka bi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Wahai Rabb, sesungguhnya aku bernadar laka kepadamu ma fi batni, apa yang ada dalam perutku atau dalam kandungan, muharraron, untuk aku tahrirkan, begitu kan. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku, innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha, maka ketika istri Imran melahirkan anaknya, qalat, ia berkata, Rabbi ini wada'tuha unsa. Wahai Rabb, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Wallahu a'lam bima wada'at. Dan Allah lebih mengetahui apa yang ia dilahirkannya itu. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Wa inni u'iduha. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu bihak dzurriyyatah, dan untuk keturunanku ya, minasyaitonir rajim, daripada gangguan setan, begitu kan ya. Daripada setan yang terkutuk. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sedikit beralih ya terkait dengan apa yang kita bisa ambil dari pelajaran kaum perempuan di antara orang-orang terdahulu ya. Kalau kemarin kita berbicara sedikit tentang pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari perempuan-perempuan yang ideal, katakanlah dari kalangan istri Nabi SAW, kemudian kaum perempuan pada sahabat Nabi SAW. Kita sedikit beralih pelajaran tentang pelajaran yang kita ambil dari perempuan-perempuan yang ada di dalam Al-Quran, begitu kan. Salah satunya adalah istri Imran. Istri Imran teh, sanes ibu Imran kan. Di sini disebutkan wa id qalat imra'ah Imran, dan ingatlah ketika istri Imran berkata. Yang dimaksud istrinya di sini adalah bernama Hannah binti Fakud. Ini ibunya Siti Maryam ya, Sayyidah Maryam, dan neneknya dari Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka pada saat itu Hannah bin Fakud ini berkata begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, Inni nadartu laka ma fi batni, sesungguhnya aku bernadar kepada engkau ma fi batni, apa yang ada dalam kandunganku, muharraron, untuk aku tahrir. Ini sebuah pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Hannah, istri Imran, yang dia berkeinginan kuat agar anak-anaknya ke depan itu ditahrir. Yang dimaksud ditahrir di sini adalah dia bernadar untuk membebaskan anaknya
agar dia membebaskan anaknya dari kesibukan dunia. Ingin menjadikan anak-anaknya itu solehah dan soleh begitu. Maafibat nih muharron, bukan hanya itu. Yang dimaksud muharron ya, dari nazarnya seorang Hannah istri Imran untuk apa? Bukan hanya dia berjanji untuk membebaskan anaknya dari perkara dunia, tetapi juga menginginkan bahwa anaknya itu kholisan mufarrigon li ibadati. Agar dia murni tetap terus menerus mufarrigon li ibadati, untuk tetap beribadah kepada Allah. Dan juga berharap dari nazarnya itu, dengan nazarnya itu bahwa anak yang di dalam kandungannya itu menjadi orang yang berkhidmah di Baitul, berkhidmat ya di Baitul Maqdis ya. Ini seorang Hannah istri Imronnya, anaknya belum lahir, masih dalam kandungan, dia berkeinginan yang kuat agar anaknya menjadi soleh dan soleh, gitulah sederhananya. Bahkan dia berani mempertaruhkan tidak akan diikut sertakan, diikut baurkan, dilibatkan dalam urusan dunia. Eta mah bade ciples we, totalitas. Bagaimana keinginan dari nazarnya itu keturunannya dia berkecimpung lah katakanlah di dalam urusan-urusan ukhrawi. Dia akan melepaskan anaknya, membebaskannya dari urusan-urusan dunia. Ini seorang istri Imran gitu kan, Hannah. Jadi cita-citanya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang ibu lah katakan untuk meniatkan atau berkehendak seperti itu. Ini pelajarannya bisa kita ambil. Betapa ini akan melahirkan anak yang soleh dari ibu yang soleh. Gak mungkin anak yang soleh dari ibu yang salah. Jadi ini kelihatan ya Kang ya, dari pelajaran ini. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dariku sesungguhnya nazarku ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bisa kita ambil pelajarannya. Bagaimana seorang Hannah gitu kan ya. Dengan keinginan yang kuat, anak bercita-cita nih anaknya teh, bahkan dinadarkeun tuh Kang ya. Kalau kita cuma cita-cita aja begitu kan, hayang teh anak teh saleh, beda urang mah salahnya anggar soleh kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak berharap seperti itu ya. Ini keinginan yang kuat. Boleh seorang ibu, ini seorang perempuan yang kita bisa ambil dari Hannah. Maafibat nih muharrat, belum lahir. Itu Maryam. Dia udah niatkan, nazarkan seperti itu. Berarti bahwa keinginan kuatnya, apa yang menjadi atau keturunan yang dia lahirkan itu jangan sampai keluar dari garis yang menjadi harapan dari orang-orang soleh terdahulu gitu kan, di antara para nabi, saudara-saudaranya ya kan begitu. Maafibatnya. Nah, kira-kira kita hari ini punya cita-cita apa dan harapan apa untuk keturunan kita? Pandi urang mah gitulah imah heureuna. Ya budak cing jadi apa dalam urusan dunia ya punten ya. Dalam urusan apa? Tetapi dalam urusan ukhrawi kita abai. Ini begitu karena dia tahu kenapa istri Imran atau Hannah ini berdasar karena tahu bagaimana tanggung jawab memiliki seorang anak. Karena dia akan bisa menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi aduun, menjadi musuh. Seandainya tidak diarahkan dari hari sekarang, begitulah. Ini masih dalam janin juga seperti itu kan, hebatnya. Jadi dari doa-doanya udah kelihatan. Kemudian dalam ayat disebutkan palama wa do'atha, maka ketika ia melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Rabb, bahasa sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Karena begini, ini bukan penyesalan kan deh. Karena di ayat ini disebutkan wallahu a'lam, tetapi Allah lebih tahu bima wadu'at, dengan apa yang dilahirkannya, yang melahirkannya seorang perempuan. Walaysa dzakar kal unsa. Ya, laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Maksudnya begini, karena harapannya ingin menjadi anak yang soleh, yang berkhidmah di Baitul Maqdis, itu tidak mungkin perempuan. Maka harus seorang laki-laki begitu. Ya Allah, aku ini melahirkan perempuan, sementara aku punya nazar untuk menjadikan anakku ini berkhidmah, salah satunya ke
Baitul Maqdis. Dia disuruh diam di sana, jangan kemana-mana. Eta kahoyongna Imron. Dia urangnya di masjid digebahan. Cuma di masjid. Iya mah. Memang betul ingin didiamkan. Di pesantren kan katakan di Baitul Maqdis geus tong ka mana-mana. Itu niat Imron, istri Imron. Tetapi ternyata yang lahir perempuan, dikira dia akan melahirkan seorang laki. Dan nazarnya seperti itu tadi. Walaysa dzakar kal unsa. Sementara laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Aduh, bagaimana ya Allah? Aku ini punya niat nih, punya nazar, tetapi ini kan perempuan. Bagaimana mungkin seorang perempuan akan aku tempatkan sebagai orang yang berkhidmah ya di Baitul Maqdis? Padahal keumumannya seorang laki, ini perempuan, kan begitu. Tapi wallahu a'lam, Allah lebih tahu untuk menempatkan itu. Ini menunjukkan tidak ada penyesalan ketika seorang perempuan berharap anak jenis kelaminnya A tapi muncul B misalnya. Keun atas takdirna Allahu a'lam gitu saja. Ulah kieu kurang kumaha urang teh nuang vitamin pantes diparios tos kitu ki. Nahan ku ayo. Ini bisa diambil pelajaran ya. Wallahu a'lam, maksudnya Allah lebih tahu. Nah, ini pernyataan seorang perempuan katakan yang berperan sebagai seorang ibu yang memiliki pengetahuan ilmu agama kayak gini. Jawabannya teu ngaluh lah kan gitu. Nah, hanya apa gitu urang geus ikhtiar yang pamoga tapi bijil istri deh. Tapi kalau jawaban Hana Allahu a'lam bima wado'at, Allah lebih tahu lah. Tapi dia sampaikan ya Allah, tapi aku udah janji. Maksudnya ini bukan sebagai penyesalan tadi kelahirannya seorang perempuan, bukan, karena dia janji. Dan keumuman yang berkhidmah di Baitul Maqdis itu bukan perempuan, semua laki-laki. Bagaimana mungkin tuh aku mewujudkan cita-cita itu, kan begitu. Nah, kemudian wa ini sama itu Maryam. Waduh, terus pada adan itu kan. Iya Ustaz, emang atau ada baik. Ya alhamdulillah haturnuhun Ustaz. Namun sementara kita jeda dulu sejenak ya Barai Cakra, dan kami persilahkan pula untuk Barai Cakra yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kolbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali bisa langsung pergunakan nomor radio Cakra di 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Serta pembahasan di pagi hari ini insyaallah kita kembali ke pembahasan terkait tentang fikul mar'ah. Berkenaan penjelasan bahwasanya anak yang soleh lahir dari orang tua yang soleh. Ini mengambil pelajaran pula dari Hana binti Fakuda, yang dimana beliau adalah istri dari Imran sekaligus ibu dari Maryam. Baik Barai Cakra, namun sementara ya sekali lagi kita jeda dulu sejenak. Tetap di Cahaya Kolbu masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Barai Cakra masih di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali dan saya sendiri Ardian. Serta terima kasih Barai Cakra yang masih bergabung bersama kami. Silakan bisa dilanjutkan kembali melalui nomor 081123400905 atau SMS dan juga WhatsApp serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Iya, dan insya Allah kita masih dalam pembahasan terkait tentang anak yang soleh lahir dari orang tua yang soleh. Ini mengambil pelajaran pula dari Hana binti Fakuda, yang tidak lain adalah istri dari Imran sekaligus ibu dari Maryam. Silakan Ustaz untuk tambahan penjelasannya. Iya, Barai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang disampaikan oleh seorang Hana, istri Imran. Dia menginginkan anaknya itu menjadi orang-orang yang memang bermanfaat di dunia ya. Juga memang untuk di akhirat kelak begitu Kang ya. Dan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh atau cita-cita yang diharapkan oleh Hana ini agar anaknya betul-betul menjadi orang-orang yang al-khodimah ya, pengabdi, mufarigon li ibadatihi ya bi ibadatillah ya, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini kita lanjut sedikit ya. Di ayat 36-nya Allah menceritakan bagaimana kisah dari seorang Hana ya, istri Imran. Wa ini sama itu Maryam, dan sesungguhnya aku memberi dia Maryam gitu kan. Itu disampaikan oleh Hana kepada Allah Subhanahu wa taala setelah lahir anaknya yang perempuan ya. Ternyata yang diharapkannya bukan laki-laki. Dia memang pada awalnya putus asa begitu kan. Apakah mungkin Maryam ini akan bisa meneruskan atau mewujudkan apa yang menjadi harapannya, nazarnya itu. Dia seorang yang mufarigon li ibadatillah, yang selalu mencurahkan kehidupannya untuk beribadah kepada Allah.
dan dia akan berkeinginan membebaskan dia dari urusan-urusan duniawi, tidak disibukkan dengan urusan duniawi. Wa ini sama itu Maryam, dan sesungguhnya aku memberinya Maryam. Nah, kenapa dikasih nama Maryam begitu? Karena dalam bahasa mereka yang disebut dengan Maryam itu adalah ada dua arti begitu kan. Pertama, khodimur Rabb. Khodim itu artinya penghidmah yang selalu berbakti gitu kan. Yang kedua juga ada yang mengartikan Maryam itu al-abidah. Ya, perempuan-perempuan yang selalu tadi itu hampir sama ya. Penghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diharapkan dengan namanya itu sesuaikan, disinkronkan. Ya. Karena Tahrir ingin membebaskan dari urusan dunia dan ingin mengharapkan anaknya itu menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghamba, maka Maryam menyelaraskan harapannya itu dengan namanya, dengan didarukan. Maka wa ini sama itu Maryam. Ya. Pandi orang benten hayang soleh, ahli ilmu namanya John Baker. Jadi kemana itu? Jauh. Nah, disitulah nama bisa menjadi cerminan dari apa yang harapan yang diinginkan ya, oleh seorang oleh orang tuanya begitu kan. Ini menarik sebetulnya ya. Kemudian ini yang menarik juga, bukan hanya di wasama itu dikasih nama. Nah, ini menjadi dalil bahwa ketika wa ini sama itu Maryam, ini menjadi dalil tentang pemberian nama begitu kan. Ya, memberikan nama pada hari kelahiran. Boleh. Nanti tanggal hari ke-7 ya. Nah, itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika punya anak Ibrahim. Itu ketika dia dilahirkan pada hari itu ya, di satu hari itu dia kasih nama. Dia sudah diselebat pohon. Ini menunjukkan boleh. Apabila tidak memungkinkan untuk berakikoh, maka pada hari itulah dikasih nama. Ini jadi dalil. Ngan untung tengah bahas bab akikah ya. Da atas. Hanya cuman ngasih itu saja ya. Kemudian wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Kemudian aku memohon perlindungan untuknya. Ini bisa kelihatan ya, permohonan perlindungannya kepada Allah dari seorang anak untuk anaknya bukan sudah gede. Dari sejak kecil, wa inni uiduha bika. Sesungguhnya aku berlindung untuknya wa dzurriyyataha, dan anak-anaknya minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini menyelaraskan. Jangan sampai penghambaannya itu batal di tengah jalan, jadi gagal, sehingga dia memberikan namanya sesuai dengan harapannya. Tekagok wa inni uiduha, dan aku memohon kepada untuk dia perlindungan untuknya, maksudnya untuk Maryam, wa dzurriyyataha, dan keturunannya tenepikeun ke anak. Ini udah ngomongin cucu. Wa dzurriyyataha. Nah, ini menjadi sebuah dalil bahwa ada hadis yang menjelaskan tentang di antara manusia, atau katakanlah ya, manusia di muka bumi ini cuman Maryam dan Isa ya, yang tidak terkena tojosan setan kan gitu. Segala macam disebutkan mamin mauludin, tidak ada seorang anak yang dilahirkan illa masahus seton hina yulad. Ya, kecuali setan mengusapnya ketika lahir, fayastakhillu sarikhun min masih iyahu. Maka pada saat itu anak nangis, ila Maryam wabnaha, kecuali Maryam dan anaknya. Berarti ditojos saya itu udah melawan untuk memperlihatkan permusuhan setan, kira-kira seperti itu. Maka dengan doanya tidak terjadi untuk Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Ini karena doa ibunya yang sangat memperhatikan bagaimana kondisi batin. Nah, yang ngemutan karena batin, dengan ngemutan ikumaha nyusuanana ya. Sareng karirna teh. Hebatnya Kang Yedu. Akhirnya kalau karirna jelas. Iya, dijelaskan kan gitu. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu uraian dari ayat ini ya. Ya, sebenarnya sih panjang lah ya. Cuman kadang nanti kita tanya jawab saja lah. Ya, sekali lagi apa yang kita bisa ambil pelajarannya dari Hannah binti Pakut, bahwa seorang, katakanlah orang tua yang menginginkan anaknya soleh, maka berawal dari diri kita sendiri.
itu ya, dengan upaya-upayanya berdoa kepada Allah, dengan upaya-upayanya juga untuk setelah lahir diarahkan dan gitu, dan didoakan agar apa yang menjadi harapan orang tua itu tercapai. Nah tinggal sekarang kan pertanyaannya sederhana, harapan kita untuk anak apa? Kan gitu. Kalau harapan anak kita ini, orang tua ingin anaknya itu menjadi apa ya, ahlul miliarder, pasti ngarahkeun kayak geus lahir doakeun we cari rezekina cing ada badag dan lain sebagainya. Kita tidak menafikan itu, karena tahu bagi Hana urusan rezeki Allah yang atur, tapi urusan harapan dia beriman dan tidak soleh dan soleh sangat tergantung kepada bagaimana ya upaya kita dari seorang, katakanlah dari orang tua, dan bagaimana action untuk mengarahkan ke arah situ. Jangan sampai kita terlalu berhayal kan gitu. Dan mudahan we anak teh para putra teh saroleh diajarkeun teu titah ngaji tara nya ku marek soleh jeung soleha teh Disarangan itu. disarengan teh kan begitu. Nah, inilah pelajaran dari seorang ibu yang mengerti ya akan bagaimana kondisi anak secara lahir ya, secara batin ya. Ini kan yang berdoa itu, yang berharap itu Istri Imron punya pengetahuan yang cukup ya. Nah ketika kita ingin menjadi orang tua yang soleh ya, atau memiliki anak yang soleh dan soleh ya, kita dululah berawal dari diri kita. Bagaimana menjadi soleh dan soleh berdasarkan ilmu. Pasti ini kan doa-doa orang ahli ilmu kayak gini kan. Ya kalau orang-orang ahli dunia mau ki lamun ieu korun ngadoana mau ki ya, lamun korun ya pun korun ya Firaun ya buat sih karena dia punya kekuasaan ngadoana teh sebenarnya kailah mereka teh ya teruskeun deui lah anu gitu. Nah mudah-mudahan dengan ini saya yakin lah Barai Cakra bisa mengambil pelajaran dari ini, bisa dicek ya di dalam, atau untuk lebih lanjutnya bisa nanti cek di dalam Quran surat Ali Imran, bukan Al Imran sebetulnya udah ahli keluarga Imran gitu kan, jadi keluarga cemara udah masih keturutan wallahu a'lam bishawab. Baik, ya memang betul ya. Ini kita diingatkan kembali Barai Cakra bahwasanya bayi itu ketika lahir kenapa nangis, ya itu teh lagi diherian sama setan sebetulnya gitu. Kecuali Maryam dan juga Nabi Isa saat itu yang tidak menangis ketika lahir itu ya. Tidak menangis ketika lahir begitu. Teh hariwangan teh saya nyarios teh. Dan memang udah tahun. Itu dalam Bukhari Muslim ada ya. Betul, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan seperti itu bahwa dua manusia ya, yaitu Maryam dan Nabi Isa itu kan karena doanya Hana neneknya wa ini uiduha bika ini nangis napikeun panjang ngemuatannya ka incu bari ya ge can lahir gitu. Putra teh baru lahir tapi memang udah berpikir panjang ke depan wa duriyata kan gitu. Itu harapan-harapannya dari seorang Hana yang kita bisa ambil, bahwa kita berharap bukan hanya anak kita sampai keturunan ke depan ya, bahwa kan ulama gitu ya, mohon maaf ya, kita karena merasa bangga dengan apa yang kita miliki, wah ada muasep ya harusnya kita 7 turunan maka kita harapkan hari ini anak kita, keturunan kita harus betul-betul melanjutkan apa yang menjadi harapan. Kita berharap misalnya, oh iya mau orang jadikan ahli ilmu, ahlul ibadah, ahlul apal. Urusan rezeki biar Allah yang atur. Dan diatur ke orang, masya Allah banyak cet. Teka-tekina seerting tukangnya. Maka ketika dia berkomitmen untuk menjadikan anak-anaknya soleh dan soleha, maka pada saat itu Allah tidak akan membiarkan urusan rezekinya. Jadi kan kasus Maryam Allah kasih rezeki juga tuh. Oh iya, yang makanan itu ya. Makanannya di mihrab itu kan dikasih makanan sama Allah. Artinya Allah jamin rezekinya. Ketika dia ngomongin urusan ukhrawi, Allah jamin urusan duniawinya. Kan tinggal bagaimana besar kecilnya ya tergantung kita yang menerima, yang mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Baik, iya demikian dan oke, kita sambil ke Barai Cakra juga saat ini yang sudah bergabung, hatur nuhun. Oke, di antara lainnya pagi hari ini yang sudah bergabung di grup WhatsApp Cahaya Kolbu. Ini sudah ada Ibu Yayet dan Ibu Etris ya, hatur nuhun wilujeng anjing. Dan juga termasuk untuk Ibu Imas Amasi, wilujeng manco oge Kateh Nur sareng Ibu Imas, hatur nuhun. Untuk Ibu Ika dari Cimahi dan juga untuk Ibu Yani dari Gunung Batu.
Ya, alhamdulillah, termasuk juga untuk Ibu Hajah Siti Suhana Wilujeng Enjing. Ya, dan termasuk juga Barai Cakra yang sudah tergabung di WhatsApp-nya Radio Cakra. Ada Ibu Ival dari Pangalengan. Terus juga ada Bapak Eet dari Sekeloa Wilujeng Enjing, dan juga dari 7101 ya, hatur nuhun. Untuk Ibu Adit juga dari Pintu Paris. Pintu Paris tebing Ustaz. Oh, Pangalengan ngenten ya. Pintu Paris. Saya dan Pintu Paris Pangalengan. Pintu Meksiko. Oke, hatur nuhun untuk Ibu Adit juga ya. Ustaz, dengan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Iya, punten Pak Ustaz bade naros, upami anak yang tua yang tidak soleh, apakah anaknya pun juga tidak akan soleh, Ustaz? Iya. Kalau secara umum dari buah mata jauh tina jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu ya. Kalaupun hari ini tinggal kita arahkan saja, kan begitu ya. Sebab bagaimanapun orang tua itu sangat menentukan. Lihat saja dalam hadis, mamin mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yunasironihi au yumajjisanihi au yuhaddinihi, kan begitu. Setiap anak yang dilahirkan itu ada dalam keadaan bertauhid ya. Jadi disebutkan Pak Abawahu, maka ibu bapaknya lah Yunasironi. Nah, ini sangat tergantung kepada kita mengarahkannya kemana, mendampinginya ya, bagaimana. Kan begitu. Kalau diarahkannya ke dalam urusan-urusan yang lainnya, urusan-urusan ayah kan sampai di urusan-urusan. Nah, ini kalau berbicara sebab akibat ya, karena urusan agama ini sangat dikembalikan kepada upayanya masing-masing. Beda dengan urusan rezeki. Allah sudah tentukan takdirnya siapapun, maka ini diharapkan dari diri kita dulu, gitu ya. Kalau kita hanya menginginkan anaknya misalnya lah memiliki kesolehan, ya tentu dari harapan itu harus diikuti juga dengan actionnya, diajarkan, diarahkan, kan gitu ya. Pokoknya sesuai dengan harapan, kan begitu. Nah, ini saya rasa sangat, sekali lagi, tergantung kepada orang tua. Orang tuanya. Posisinya di mana orang tua itu ngomong, gitu kan. Mohon maaf dengan segala hormat. Kalau orang tuanya ahlu dunia, pasti anaknya akan mengarahkan kepada ahlu dunia. Itu bukan mustahil, karena memang dia mengukur diri. Mengukur dirinya, saya juga berhasil begini ya, sama aja nanti juga diarahkan begitu. Jarang gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu maka kemungkinannya ya mungkin boleh jadi lamun diarahkan di mana gitu kan ya. Sampai tidak ada yang terlambat, arahkan saja hari ini ke depan bagaimana seharusnya begitu, menjadi apa ya, menjadi anak-anak yang saleh, ya, salehah begitu kan. Tapi itu pun juga dengan catatan mungkin tidak, kan kadang gini ya Ustaz ya, sekurang-kurangnya istilahnya hanya sekedar menyuruh anaknya untuk sok atuh berusaha soleh. Sementara kita sebagai orang tua berdiam diri, tidak bisa ngasih ya, masih memberikan contoh gitu kan ya, dan arahan ya. Kalau umumnya seperti itu sebab akibat ya, hukum kausalitas ya. Tetapi kita kembali lagi, aduh senda urang udah kerek apalna ya, dari sekarang aja, tidak ada yang terlambat untuk mengarahkan mah. Dampingi bareng-bareng. Terus bareng-bareng saja gitu kan, bagaimana seharusnya kan begitu kalau kita harapan. Sebab bagaimanapun ingat, ini akan menjadi pertanggungjawaban kita. Iya. Dalam ayat yang sering kita sampaikan bahwa sesungguhnya anak ya, kemudian istri, kemudian harta akan menjadi fitnah, ujian. Bahkan ayat lain aduwwul lahum, menjadi musuh. Ya mungkin hari ini kalau kita tidak arahkan mereka ya, anak-anak yang kita neng-nekkan hari ini mungkin nanti bakal menyerang kita, bakal membantai kita di akhirat itu kan. Ditanya, saya nggak diarahin, saya nggak diajarkan, saya nggak disuruh, kan begitu. Itu akan berbalik kepada kita, senjata makan tuan. Nah, tuan anu mana? Senjata makan tuan kan gini kan gitu. Nah, oleh sebab itu karena memang ya ini akan berbalik kepada kita dari pertanggungjawabannya, maka diarahkan dari hari ini ke depan ya. Boleh orang punya cita-cita apapun dalam urusan duniawi, tapi dari satu sisi prioritaskan juga arahan kita. Jangan merasa takut. Kan dulu gue tukang ya, mohon maaf dengan cara, lamun ayah budak di pesantren kan masih kan ngespoek ya urusan dunia. Ada majar gende banget. Padahal tidak seperti itu, kan begitu. Karena harapan, ya itu sangat dilihat dari cerminan orang tua ya. Gampang saja sebetulnya, anaknya tinggal aja orang tuanya.
Kalau mengarahkannya, dia akan mengarahkannya kemana, itu saja kita bisa lihat di situ. Ya, kita bisa menentukan. Nggak harus menunjuk, tapi kita bisa menilai gitu aja. Kemana arahnya? Karena anak tidak jauh dari orang tuanya. Kan begitu. Lamun kolotna ahli ilmu pun dan pasti dia akan ngarahin ke ilmu. Bahkan ditemani. Ya sok harusnya bagaimana kan? Kalau anaknya, mohon maaf ya, ibu bapaknya ahli dunia yang kayak ngarahkan sok diajar usaha kasep, ya itu ya pasti diarahkan kadinya. Pilih tempat santan Bandungan, itu jelas. Bukan fiktif itu. Bukan fiktif, itu betul-betul terjadi gitu kan, karena realita Pak Abawahu, maka ibu bapaknya lah Yunasironi. Ini kan untuk bagaimana? Memang di situ hadisnya menjelaskan yang menasanikan, yang menghudikan, yang memajusikan, berarti kan sangat tergantung kepada lingkungan keluarga dan maksudnya arahan orang tua. Kan fitur pendidikan informalnya ya di rumah, di keluarga seperti apa? Nah, sederhananya itulah. Kita bisa dijawab, saya rasa udah bisa paham lah ke situ juga lah. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ya setiap bagi seorang anak, rumah orang tua bahkan ibu itu adalah madrasah. Betul, bagi anak seperti itu. Ya, ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anaknya, kan gitu ya. Kalau diarahkannya ke yang lain ya pasti seperti itu, sesuai dengan harapan. Nah oleh sebab itu maka harus ada joint partner di situ ya, kerjasama misalnya antara bapaknya dan ibunya gitu. Bapaknya hoyong ahli anu, ibunya hoyong ahli iya kan. Maka arahkanlah gitu kan, prioritaskan dalam hal ini, bukan menafikan urusan dunia. Sekali lagi, urusan dunia Allah yang atur. Urusan agama itu dikembalikan kepada masing-masing. Kalau seseorang hari ini salah mengambil langkah, lamun catur rumahnya, langkahnya salah, ini akan berbalik ke kita. Bukan hanya di dunia ini, berdampak nanti di akhirat. Ya, kita akan diminta pertanggungjawaban. Ketika Allah sudah memberikan kepada kita keturunan, ditanya, itu diarahin kemana? Kan begitu. Kita nggak berpikir nggak mungkin anak orang ada balagetnya di dunia, karena udah berhadapan dengan hisab Allah mah dia harus mempertanggungjawabkan, dan berat dia akan menyalahkan, mohon maaf ya, akan menunjuk ke yang lain. Saya seperti ini karena orang tua saya yang ngajarinya kayak gini, seperti ini dan seperti itu. Nah ini jangan sampai nanti akhirnya dia menjadi musuh kita dalam tanda petik. Ya, dia akan menyerang kita, bahkan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka dengan sebab salah asuh, salah arahan gitu ya. Wallahu a'lam. Iya, berarti ini nyambung ya saat ini sedikit ke masalah kalau misalnya kita punya anak laki-laki gitu ya. Saat kalau kita punya anak laki-laki walaupun masih kecil, namun pendidikan dini itu memang sudah harus mulai diterapkan dari misalkan ketika sholat Jumat gitu ya, satunya Jumatan itu ajak aja walaupun belum ngerti. Betul, seperti itu. Kenapa dalam hal disebutkan murus bianakum bisolah, perintahkan mah, bahkan namanya hadisun ahlimu ajarkan. Artinya ini dari sejak kecil terlihat di situ. Ditemani sok atuh kasep salat lah kan gitu. Komo mah urangna beri ngartos yang sarjana sakedik. Takir atuh takbiratul ihram teh ujang. Aduh lagi kawannya si bawa bisaan cenah. Saya dik cenah bapak ge. Lumayan cenah. Baheula cenah di cakra cenah. Ngaos sareng. Nah itu kan diarahkan dari sekarang kan gitu, diajar saum sekalipun setengah hari kan gitu ya. Jumatan kalau laki-laki kan gitu. Saya teringat dulu orang tua kan kayak gitu. Dibarengi. Saya waktu kecil gitu kan, sekalipun belum dewasa dibawa, diibahkan, dikokoan, yang minyak sengit. Orang yang semalas sebenarnya orang kali di minyak rambut atau tanco bah. Orang aring. Digiwing ke masjid ayo ya. Sekalipun pada akhirnya kita tidur. Tapi kalau sama orang tua sok duduk di sini. Kalau imam ngomong diam. Kalau mau sholat ikutin kan gitu, nggak sok atau ngantuk tidur kan. Sekalipun seperti itu, karena untuk ada proses pembiasaan dirinya teh gitu kan. Nah kalau kita memang tidak sanggup untuk itu dalam hal yang pokok, yang paling tidak kurang teh itu sakolahkeun lah gitu kan. Dimaklunkeun ka ustad. Ada pangadidikeun atau ngajina. Da bapana mah kieu meureun sing. Taya bekalna. Kan urusan pejitna mah urusan kuring aya agamana bener. Dan kita kadang-kadang merasa bangga, mohon maaf ya, dengan ya bukan menafikan pengetahuan umum. Pengetahuan umum juga ilmu ya. Tetapi kadang-kadang prioritas kita beda begitu. Nah, ini yang akhirnya tidak sedikit akhirnya dia berpengetahuan tidak beragama, ya merusak kita sendiri orang tuanya ya. Wallahu a'lam.
Baik, demikian ya untuk jawaban dari pertanyaan yang ada di grup. Terima kasih banyak untuk Bapak Warsa juga hatur nuhun. Alhamdulillah ini yang sudah manca juga, terima kasih banyak ya. Wilujeng enjing lagi ini teh yang sudah hadir Ustaz, membacakan doa permohonan ampun pada Allah dan sesama hamba. Dibaca Ustaz, Allahumma ini as'aluka mu'afah wa dunya wal akhirah. Oh ini yang kemarin. Ditambah dengan bacaannya sebagai berikut. Apakah sama arti dan tujuan doa tersebut Ustaz? Oh ini adalah lafaz tambahan. Allahumma ini as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad mu'afah wa dunya wal akhirah. Kalau kita lihat redaksi, kalau doa itu yang bersifat, doanya itu adalah bersifat apa ya, masalah ya, nggak jadi soal, Bisa berarti bisa ditambah. Tapi kalau ini menyangkut lafaz ibadah, ya apa adanya saja. Oh, yang sesuai dengan hadisnya itu, Dengan Ustaz. sesuai dengan hadisnya Baik. itu ya. Demikian ya untuk Bapak Aib dari Majalaya ya. Ustaz, karena waktu pun juga Ustaz sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada Cakra yang sudah bergabung, dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Cahaya Kolbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Iya, semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Walhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Mewakili yang bertugas saya Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra. Radio